sangat penting. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, walaupun Anda sudah menggunakan, ini saya tidak akan bahas, tapi saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama adalah, ini singkat saja. Yang pertama, Anda harus paham apa perbedaan statistik dan statistika. Ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus memahami pembagian statistik baik berdasarkan cara pengolahan data maupun berdasarkan ruang lingkup penggunaan maupun berdasarkan bentuk parameter, gitu ya. Parameter itu berarti statistik parametrik dan non parametrik. Kemudian berdasarkan sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Jadi jangan kita berpikir bahwa statistik itu hanya digunakan di dalam kuantitatif. Dalam kualitatif pun itu bisa digunakan. Kemudian penggolongan data dari sumbernya, primer dan sekunder, kemudian cara memperolehnya, baik sensus dan sampling, waktu pengumpulan, one point of a time, ataupun time series atau historical data. Cara penyajian datanya bisa bentuk tabel dan bentuk gambar, bisa dalam bentuk tunggal dan data berkelompok. Nanti kita fokus di dalam data berkelompok ini. Kemudian cara penyajian bentuk gambar bisa diagram batang, lingkaran, itu ya, yang Anda perhatikan baik garis, piktogram, dan kartogram. Ini cara penyajian datanya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini bentuk diagram, baik garis, itu ya, batang maupun bentuk pie atau lingkaran. Kemudian bentuk piktogram yang di sini dan kartogram. Kemudian uh, ini salah satu contoh di dalam penyajian data piktogram, bagaimana Anda mengubah data angka menjadi piktogram. Nah, itu sekilas yang mau saya sampaikan yang berkaitan dengan data-data di dalam statistik ini. Itu yang bagian yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang penting, Bapak Ibu Saudara, Anda benar-benar paling tidak pernah mendengar istilah-istilah itu, ya. Anda pernah mendengar istilah-istilah tentang statistik, statistika, terus pembagian statistiknya, baik yang berdasarkan cara pengolahan data yang disebut dengan deskriptif dan inferensial. Kemudian Anda bisa melihat di dalam ruang lingkupnya, bisa statistik sosial, pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan, perusahaan, itu ya. Cuman karena ini kaitannya dengan teologi dan tadi saya dengar PHK, maka kita akan fokus di dalam teologi dan PHK yang akan kita lihat nanti tentang mention bentuk parameternya, parametrik dan non parametrik, sifatnya kualitatif dan kuantitatif, primer dan sekunder, terus sensus dan sampling dari cara memperoleh data, dan juga waktu pengumpulan maupun penyajian dalam bentuk tabel dan gambar yang kita lihat tadi, baik dalam gambar batang, lingkaran, garis, piktogram, dan kartogram. Itu yang kita mendengar. Itu ya, paling tidak pernah mendengar. Itu hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, kemudian saudara, setelah kita mendengar istilah-istilah itu, sebelum kita masuk di dalam pengolahan data, saya akan coba share screen lagi ini. Sebentar. Uh, ya, saudara bisa melihat ini ya, yang kosong ini. Bisa, Pak. Jadi sebelum kita masuk di dalam data, hal-hal yang sering disalahpahami oleh mahasiswa ketika membuat judul penelitian, sering cenderung berpikir bahwa kalimat pertama adalah kalimat pokok persoalan. Di dalam penelitian itu sangat berbeda, saudara.
gitu ya. Saya berikan misalnya ini apa, saudara, ini teologi sama PAK ya, betul ya? Iya Pak, Iya teologi Pak, ya. sama PHK Pak. saja, Pak. PHK saja. Teologi, oh PAK saja. Iya, PHK, Pak. Oh, Iya oke. Pak, PAK saja Pak. Jadi tidak ada. Baik, berarti kita hanya akan fokus kepada PAK. Misalnya kalau kita mau uh, membuat satu penelitian, uh, ini nanti saya akan perbesar ini, pengaruh metode mengajar terhadap kualitas atau terhadap prestasi belajar si SMA 1 Nias Selatan. Ini misalnya salah satu contoh. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya judul penelitiannya seperti ini, pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan, pokok masalahnya ini adalah prestasi belajar. Ini ya, prestasi belajar siswa SMA. Jadi pokok persoalannya adalah prestasi belajar siswa SMA, bukan metode mengajar, gitu ya. Ini perlu kita pahami. Ini yang sering disalahpahami di dalam membuat uh, berbagai judul penelitian. Saya berikan misalnya salah satu contoh lagi, misalnya pengaruh pendidikan agama Kristen terhadap kerohanian siswa SMA X. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, pokok masalahnya adalah kerohanian siswa. Nah, ini yang penting, yang pertama yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Jadi, kalau Anda lihat ada X dan ada Y, yang menjadi pokok masalah itu adalah Y. Ini ya, Y ini. Bukan X. Pokok masalahnya adalah Y, bukan X. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada rumusannya seperti ini, pokok persoalannya adalah Y. Sehingga ketika Anda membuat di dalam penelitian, yang harus benar-benar Anda pergumulkan adalah Y-nya. Karena X itu adalah yang mempengaruhi. Itu yang penting untuk kita lihat secara bersama-sama. Nah, kalau kita sudah memahami ini, saudara, baru kita akan melihat nanti uh, beberapa contoh di dalam analisa datanya. Jadi kalau misalnya, ini kan saya ada buat dua contoh ini. Prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan. Kalau judul penelitiannya adalah pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan, maka perumusan masalahnya ini paling tidak uh, minimal 5 perumusan masalah. Mana kelima perumusan masalah itu? Yang pertama,
Perumusan masalah yang pertama adalah, saya coba taruh di sini ya. Jika judul penelitiannya pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa SMA 1 Nia Selatan, ini judulnya, maka rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana kecenderungan prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan. Ini rumusan masalah yang pertama. Jadi ketika kita melihat judulnya seperti ini, pertanyaan yang pertama bagaimana prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan? Apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, atau tidak baik? Itu yang akan kita analisa nantinya. Jadi kita harus memahami dulu rumusan masalahnya. Karena rumusan masalah inilah yang akan kita jawab di dalam penelitian. Pertanyaan yang kedua yang disebut dengan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah kecenderungan metode mengajar. Jadi yang dimaksud dengan metode mengajar tentu yang dimaksud dengan kecenderungan implementasi metode mengajar di SMA 1 Nias Selatan. Ini pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab di dalam penelitian ini. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan. Ini rumusan masalah yang ketiga. Perumusan masalah yang keempat adalah indikator manakah yang paling dominan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa SMA 1 Nias Selatan. Ini rumusan masalah yang keempat yang harus kita cari di dalam penelitian itu. Yang kelima, ini tidak wajib tetapi bisa diteliti, misalnya kita membuat variabel moderator manakah yang paling berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, ini saudara. Jadi ketika kita melihat judul, kita sudah tahu apa yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian kita. Ini yang perlu kita perhatikan pertama-tama. Ini ya. Ingat bahwa pokok masalahnya adalah prestasi belajar dan variabel independen yang mempengaruhi adalah metode mengajar. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau judulnya
adalah pengaruh pendidikan agama Kristen terhadap kerohanian siswa SMA X. Kalau Anda lihat dari cara rumusan masalah ini, berarti rumusan masalah yang pertama apa, Saudara? Rumusan masalah yang pertama apa? Kerohanian. Bagaimana kecenderungan kerohanian siswa SMA X? Iya. Bagaimana kecenderungan kerohanian siswa SMA X? Yang kedua, Bagaimana implementasi kerohanian siswa SMA X? Bagaimana kecenderungan implementasi kerohanian siswa SMA X? kecenderungan implementasi PAK, Pendidikan Agama Kristen. Ya, ya. Itu ya. Yang ketiga, Apakah ada hubungan signifikan antara pengaruh PAK terhadap kerohanian siswa SMA X? oke. Apakah ada hubungan Hubungan signifikan yang signifikan antara PAK, Pendidikan Agama Kristen, terhadap terhadap kerohanian siswa? kerohanian siswa? Yang keempat, Yang keempat itu indikator manakah yang paling dominan yang mempengaruhi kerohanian siswa SMA X? indikator manakah yang paling dominan yang Yang mempengaruhi mempengaruhi kerohanian siswa SMA X? SMA X? Yang terakhir, Variabel moderator manakah yang paling berpengaruh terhadap kerohanian siswa SMA X? variabel moderator manakah yang paling berpengaruh terhadap kerohanian siswa SMA X? Ini ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampai di sini sih Pak sudah cukup paham. Sampai sini cukup paham ya? Ya. Iya. Kalau kita sudah paham sampai di sini, karena ini sangat krusial. Jadi apapun yang nanti kita bicarakan, sebenarnya waktu kita bicara statistik, kita sedang mau menganalisa ini secara statistik. Itu ya. Kelima ini. Jadi statistik menggunakan SPSS itu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu. Nah, kalau begitu sebenarnya bagaimana melakukan analisa data terhadap ini? Saya akan berikan contoh-contoh analisa data ya. Oh, ini share screen juga ya. Dimulai dari distribusi frekuensi. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Bisa, Pak. Ya. Jadi ini yang akan kita lihat. Jadi dimulai dari distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi pengelompokan data ke dalam kelas dan menetapkan
banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas yang disebut dengan kelas frekuensi. Jadi secara singkat, distribusi frekuensi itu bentuk pengelompokan data untuk menggambarkan distribusi data. Ini bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ataupun dalam bentuk histogram, ataupun poligon frekuensi. Kita bisa melakukan itu. Tetapi kita hanya akan bisa melakukan itu ketika kita bisa tahu bentuk dari tabel distribusi frekuensi itu sendiri. Ini. Jadi bagaimana melakukan distribusi frekuensi? Prosedurnya adalah yang pertama kita menentukan banyaknya kelas, kemudian menentukan lebar kelas, kemudian menghitung frekuensi setiap kelas. Saudara, kalau Anda asing terhadap kalimat-kalimat ini, pernyataan ini, nggak usah khawatir karena ketika kita nanti melakukan pembahasan, kita baru paham, oh itu maksudnya. Itu ya. Jadi menentukan banyak kelas, menentukan lebar kelas, dan menghitung frekuensi setiap kelas. Nah, nilai terkecil dan terbesar dari setiap kelas disebut limit kelas itu ya, atau batas kelas. Disebut limit bawah dan limit atas kelas. Jika itu limit bawah, maka dikurangi setengah, limit atas ditambah setengah. Sementara nilai tengah kelas itu setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Ini yang kita perhatikan. Sementara lebar kelas adalah batas atas dikurang batas bawah. Ini yang perlu nanti kita akan lihat ini ketika kita melihat contoh-contoh di dalam analisa datanya, saudara. Ini yang perlu kita lihat di sini. Nah, kita akan berikan beberapa ketentuan-ketentuan di dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus melihat tadi batas atas, batas bawah, kemudian kita melihat range, yaitu jarak atau lebar. Dari satu kelas, kita melihat nilai data terbesar dikurangi data terkecil, maka itu adalah range-nya. Kemudian kita menentukan banyak kelas. Umumnya kita dalam menentukan banyak kelas, di awal itu akan menggunakan apa yang disebut dengan rumus Sturges. Rumus Sturges banyak kelas itu 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah sampel. Ketika kita mengetahui banyak kelas, maka kita bisa menentukan interval kelas, dan interval kelas itu adalah range dibagi jumlah kelas. Itu intervalnya, atau yang kita sebut dengan lebar kelas. Sementara nanti kita melihat di dalam beberapa kasus kontrol itu menjadi sangat penting. Ini ya, yang penting saudara ingat dulu ini yang berkaitan dengan kontrol. Kontrol interval dikali kelas harus lebih besar dari range ditambah 1. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam perhitungan-perhitungan nantinya. Ini ya, yang harus kita pahami bersama-sama. Saya akan berikan satu contoh ini, sesudah nanti satu contoh yang kedua baru kita akan lakukan latihan. Jadi kalau misalnya ada satu contoh, saya berikan satu contoh. Katakanlah mahasiswa setia Nias Selatan berdasarkan usia, baik S1 maupun S2. Dari hasil penelitian kita mengetahui bahwa yang berusia 20 ada 5 orang. Nah, Anda perhatikan ini, yang berusia 20 ada 5 orang, yang berusia 21 6 orang.
berusia 22 ada 13, 23 ada 4, 24 ada 7, 25 ada 7, 26 ada 7, 27 ada 5, 28 ada 3, 29 ada 4, 30 ada 15, 31 ada 3, 33 ada 5, dan berusia 31 ada 1. Ini adalah gambaran mahasiswa setia di Nias Selatan yang berusia 20 sampai 35. Nah, dari sini Anda sudah tahu bahwa range-nya itu adalah 35 dikurang 20 atau 15. Nah, Anda perhatikan di sini, teman-teman, ini ya. Dalam membuat distribusi frekuensi, kita langsung hitung, ada berapa jumlahnya mahasiswa setia S1 dan S2 di Nias Selatan. Kita menghitung ini, maka jumlah mahasiswanya ada 85. Ini contoh ya, 85. Range-nya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Maka 35 kurang 20 itu 15. Berapa banyak kelasnya? Banyak kelas, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Dan hasilnya itu adalah 1 tambah 6,36 atau 7,36, itu dibulatkan menjadi 8. Nah, di dalam menentukan panjang kelas atau interval, I sama dengan R per K, R-nya 15 dan K-nya 8, hasilnya 1,82 dibulatkan menjadi 2. Jadi kita melihat, Bapak Ibu Saudara, jumlah kelasnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intervalnya 2. Ya, jadi 21, 22 itu 2, 23, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi Anda perhatikan nilai terendah 20 sudah masuk dan nilai tertinggi 35 ada di sini. Kemudian kita melihat berapa frekuensi dari masing-masing ini. Nah, untuk pertama-tama kita hanya fokus di sini dulu, ya. Nanti baru ini kita akan kembangkan di dalam contoh-contoh berikutnya. Ini kita perhatikan, dari mana kita tahu ini 11, itu artinya 5 tambah 6. 11. 17 itu adalah 22, 23. 13 tambah 4. 24, 25, 14. 25, 26, 26, 27, 7 tambah 5, 12. 28, 29, 3 tambah 4, 7, 30, 31, 15 tambah 3, 18, dan 32, 33 itu ada 5, dan 34, 35 ada 1. Kalau Anda jumlah totalkan ini pasti harus ada 15. Nah, ini adalah cara pengerjaan yang paling mendasar. Nanti baru setelah kalau kita memahami ini, baru kita akan melihat frekuensi kumulatif, persentase, dan juga persentase kumulatif. Sebelum kita lanjut, Saudara, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada Pak. Izin Pak Ya, untuk saya kurang mengerti tadi Pak, untuk banyak kelas itu K1 itu dari mana diambilnya tadi Pak? K Oh, sama dengan 1. banyak Dan kelas. juga menentukan panjang kelas itu dari mana diambil dan langsung 15. Iya, iya.
Jadi banyak kelas itu rumus Sturges yang digunakan. Rumus Sturges itu adalah 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah sampel atau yang kita sebut dengan N. Jadi kalau Bapak Ibu ambil HP Anda buka kalkulator Anda, ya, ketika Anda membuka kalkulator Anda, terus Anda ketik saja 85, terus Anda lihat logaritmanya berapa, gitu ya. Maka Anda akan menemukan itu 1,92. 1,92 dikali 3,3 itu 6,367 atau 6,36. Ditambah 1 sama dengan 7,36. Itu dibulatkan jadi 8. Jadi banyaknya kelas itu menggunakan rumus Sturges K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Sementara menentukan panjang kelas atau interval, I sama dengan R per K. R-nya di sini 15 dan K-nya ada 8. 15 dibagi 8 itu 1,85 dibulatkan jadi 2. Jadi kita sudah tahu banyak kelasnya ada 8 dan intervalnya ada 2. Itu ya pertanyaannya Pak ya. Baik, Pak. Baik. Ya. Nanti kita akan lihat ketika kita memberikan contoh-contoh soal itu akan semakin dipahami oleh teman-teman. Itu ya. Nah, mungkin Enso ini bisa kelihatan ya. Jadi misalnya begini. Berikut diberikan data mengenai hasil ujian tengah semester mata kuliah statistika dari mahasiswa S1. Susun data dalam tabel distribusi frekuensi. Itu ya. Ini contoh soalnya nih. Ya. Jadi kita diberikan nilai ujian tengah semester itu ada yang dapat 65, 72, 67, 82, 72, 91, 67 macam-macam nih, ya. Kita perlu menyusun ini sebenarnya tujuannya untuk mengetahui kira-kira apakah mahasiswa ini ketika kita melihat angka-angka ini berapa banyak mereka berada di atas kelas rata-rata, berada pada kelas rata-rata, dan berada di bawah kelas rata-rata. Itu pertanyaannya. Jadi saudara, apa yang kita lakukan? Saya akan, oh sorry. Untuk memudahkan mengerjakan soal ini, saya akan kopikan ini ke Excel. Tadi kita di ini ya, di sini. Saya akan pindahkan di sini misalnya. Saya pindahkan di sini. Ini data-data yang tadi. Ya, Bapak Ibu. Ini data-data. Jadi ini adalah nilai-nilai dari hasil ujian tengah semester mata kuliah statistik di S1. Langkah pertama yang harus kita lakukan, Anda pindahkan ini menjadi satu bagian. Jadi dengan bantuan Excel,
Ini kita mudah untuk melakukannya. Ketika Anda memindahkan dalam bentuk Excel seperti ini, ada beberapa keuntungan yang bisa Anda lakukan. Salah satu contohnya adalah Anda nanti bisa langsung tahu berapa jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Ya. Jadi saya pindahkan dia di sini, maka kita sudah tahu bahwa jumlah mahasiswanya ada 40. Ini ya, ada 40. Jumlah mahasiswanya ada 40. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi dari sini kita sudah tahu N-nya sama dengan 40. Ini yang pertama yang kita lihat. Kemudian ini N sama dengan 40. Kemudian saudara, supaya Anda tahu berapa nilai terbesar dan terkecil, Anda tinggal blok ini, kemudian Anda ambil dia dari sort filter. Ini. Anda cukup membuat sort smallest to largest, dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka Anda sudah lihat nilai terkecil sama dengan 61. Itu ya. Dan nilai terbesar 95. Nilai terbesar sama dengan 95. Kalau nilai terkecil 61 dan nilai terbesar, saudara. -95 dikurang 61, Pak. Iya, jadi berapa itu? 34. 34. Itu ya. Kita sudah tahu R-nya. Sekarang kita akan melihat K-nya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Itu ya. Iya, Pak. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 berapa? Logaritma 40. Berapa itu? Kalkulator. 1,4 Pak. 1,6. 1,6. Ya. Itu ya. 1,6 kali 3,3. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,6 berapa? 5,28. 5,28. Ini ya. Sama dengan 6,28. 28. Atau 7. Gitu ya. Kemudian kita melihat intervalnya sama dengan I sama dengan R per K. Sama dengan range-nya berapa? 34. 4. K-nya berapa? 7. 7. Jadi kalau
R-nya 34, K-nya 7, berarti berapa itu? I-nya 4,85. 4,85 8. sama dengan 5. Itu ya. Iya, Pak. Nah, tadi kita melihat ada kontrol di situ. I dikali K sama dengan R plus 1. Ya. I dikali K plus 1. Kita akan manfaatnya ini. Ya. R plus 1 berapa, saudara? R plus 34. 39, Pak. 34 tambah 5. 1. R plus 1. R Oh, tambah 1. oh iya, Pak. 35. 35 ya. Iya, Pak. Nah, kita perhatikan. I-nya tadi ada 5. 5 kali 7 35. eh, 35, Pak. sama dengan 35. 35. Betul ya? Iya, betul, Pak. Jika 5 kali 7 sama Iya, dengan Pak. 5, sementara I dikali K sama dengan R plus 1 sama dengan 35, berarti R plus 1 35 tidak ada sisanya. Itu artinya ya. Kan sama-sama 35. Nangkap ya maksudnya ya? Iya, Pak. Ini karena Iya, Pak, ya. kebetulan sama sih. Nanti kita coba lihat yang agak sulit lagi. Tapi ini karena kebetulan sama, maka kita langsung bilang sisa 0. sama dengan 0. Ini dulu ya. Nah, ini saya coba pindahkan ke sini. Jumlah kelasnya ada berapa, saudara? 7. 7 ya. Jadi supaya mudah kita langsung hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tidak boleh lebih dari ini. Ini jumlah kelasnya. Mulai dari terkecil. Terkecil berapa? 61. 1. 61. 61. Intervalnya sama dengan 5, betul? Sama dengan. Oh iya, Pak. Iya. Interval 5. Berarti di sini 65. Nanti coba Anda perhatikan 66. 70. 71, Pak. 75. Nanti kita lihat, saudara, apakah ini betul atau salah. Delapan satu, 85, 86, 90. 90, 91, 95. 95. Nilai terkecil 61, nilai terbesar 95. Itu ya. Iya. Jadi ini saya kasih clue-nya nih, saudara. Jika nilai terkecil 61, intervalnya 5, maka setelah 61 itu harus 66 di sini. 61 tambah 5, 66, betul? Betul. Iya, Jika betul, Pak. 66 di sini, maka di sini kurang 1, 65. 66 tambah 5, 71, maka di sini pasti 70. 71 tambah 5, 76, maka di sini 75. 76 tambah Iya, 5, 81, ini 80. Begitu clue-nya. Ya teman-teman ya. Iya, Pak. Pak. Iya.
Itu yang perlu kita perhatikan. Kita sudah, Boleh tanya sebentar, Pak? ya, boleh silakan. Tadi di bagian atas di kelas K itu yang perhitungan yang hasilnya 6,28 tadi itu, Pak. Apakah itu bisa langsung 7 itu atau Nah, itu 6? pertanyaan yang bagus tuh, Pak. Apakah dia bisa 7 atau 6? Itu tergantung dari kontrol yang saya sebut dengan I dikali K sama dengan R plus 1. Jadi, apakah 6 atau 7 sangat ditentukan hasil dari I dikali K itu harus lebih besar sama dengan R plus 1. Itu ya. Saya agak sulit membuat ini kalimat. Jadi harusnya begini. I dikali K harus lebih besar atau sama dengan R plus 1. Jadi yang paling mendekati ini artinya mana yang paling mendekat dimulai dengan nilai yang sama atau lebih besar. Jadi kita seandainya ini 6, itu ya, kan pertanyaan Ya. gitu Pak ya. Seandainya ini kita buat 6, 6 kali 5 berapa? 30. 30. Jadi 30 itu tidak sama dengan apalagi lebih besar dari 35. 35. Betul kan? Oh, baik, Pak. Iya, Pak ya. Itu sebabnya dia 7. Tapi seandainya ini 7, ini boleh nggak 4? 7 kali 4 berapa? 28. 28. 28. 28 itu tidak lebih besar atau sama dengan 35, berarti tidak bisa, gitu kan? Ya. Maka saya akan membuat seperti ini di sini. Yang tulis kontrol adalah I dikali K lebih besar sama dengan R plus 1. Dan ini ada dua kemungkinan. K-nya 6 atau 7. Dan I-nya sama dengan 4 atau 5. Kan begitu cara ngitungnya. Jadi Iya, Pak. nilai-nilai yang mungkin muncul itu adalah 24 atau jadi 6 kali 4 24, 6 kali 5 30 atau 7 kali 4 atau 7 kali 5 35. Maka pertanyaannya adalah mana yang paling mendekati 35? Ya 35 kan gitu kan? Iya. Itu. Makanya dia 7 kali 5. Begitu Oh, iya, Pak. cara Siap. menghitungnya. Itulah fungsi dari kontrol ini. Itu ya, itu fungsi dari kontrol ini. Kita disebut di kontrol. Terima kasih, Pak. Oke. Ini. Nah, ini kita sudah dapatkan 7 kelas, sudah dapat intervalnya. Saya akan buat di sini. Saya tarik dulu ke bawah. Ini adalah jumlah kelas. Interval.
Itu ya. Ini interval kelas. Ini interval kelasnya. Sekarang pertanyaannya frekuensinya. Cara menghitung frekuensinya ini. Maka yang akan kita lihat, interval kelasnya kan 61 sampai 65 ya. Ini saya buat di tengah dulu. Ini ya, Bapak Ibu. 61 sampai 65, maka kita langsung buatkan begini supaya mudah. 61 sampai 65 ada berapa? Bisa dilihat ini, teman-teman? Saya perbesar nih. Ada berapa? 4, Pak. 4. 4 ya? Iya, Pak. Jadi kita taruh di sini 4. 66 sampai 70. Jadi saya buat begini. Saya langsung ganti warna dia. Supaya kita bisa langsung lihat. 66 sampai 70. 9. Itu berapa? 9. 9. 9. 9. Oke. Sekarang 71 sampai 75. Dia ada di sini. Saya ubah lagi warnanya. 12. 11. 11, Pak. 11. 11. 76 sampai 80. 80. 76 Dua. sampai 80. 2. Berapa? 2. 2. 81 sampai 85. 4. 4. 86 sampai 90. Ini 7. 7, Pak. 7. 91 sampai 95. 3. 3. 3. Nah, saudara, untuk maka kita langsung hitung. Ini tadi N-nya 40. Maka pertanyaannya apakah ini 40? Pas 40. Pas ya? Ini ya? Pas. Pas, Pak. Betul ya? Wow, Betul, Pak, keren. betul. Oke. Betul, Ini betul. adalah frekuensinya. Setelah frekuensi, maka kita harus menghitung frekuensi kumulatif. Di sini berapa, saudara? 4. Ini 13. Di sini? 24. Di sini? 26. 26. Ini 30. 30. Lanjut. 37. 37. Lanjut. 40. 40. Iya. Jadi betul ya? Anda perhatikan ini sama. Ya. Ini dengan ini sama. Itu frekuensi kumulatif. Sekarang persentase. Kita akan menghitung persentasenya. Berapa persentasenya? 4 bagi 40 kali 10. Izin Pak, dari mana ada 4 bagi 40 dan kali 10 itu? Sorry, kali 100. Oh, kali 100.
4 bagi 40. Jadi kan ini kalau persentase itu kan 4 dari 40 Oh ya Pak. kali Pak. 100%. 10 Pak. 10 kan? 10. Sini 10. Jadi kita hitung ini Ya. 10% ya. Kalau 13 10 kali berapa? 22,5. kalau Enggak, Coba dihitung lagi. 13 kan kali 40 40 bagi 100. kali 5. Berapa? 5,2. Coba diulang. 13 bagi 40. 13. 2,5. Berapa? 32,5. 2,5. 32,5. Itu ya. Iya, iya. Iya Pak. Kalau 24 bagi 40, 24 bagi 40. 60 Pak. 60. 60 Pak. 60 ya. oke. Sorry, kita langsung kumulatif. Sorry ya. Kita yang lihat frekuensi ini ya. Jadi ini 9 bagi 40. 9 bagi 40 berapa nih? Oh iya Pak ya. Maunya presentasi ini apa ya? 22,5. 22,5. Iya, 0,22. 22,5. 22,5. 9 Ya. bagi 40. 9. 11/40. Kali 20. Oke. 11 kan bagi 40 kali 100. 5. 27. Yang kedua 22,5. Yang kedua Yang kedua 22,5 Pak. 22,5 Pak. Ya, ini berapa? 27,5. 27,5. Lanjut. 5. 5. 5. Iya. Sini. 10. Tadi sudah ada di atas ya. Kayaknya Kalau 7, 17,5. Eva bagi Eva bonus. Bagi Eva kali Eva bonus. sini Bagi 100. 3. 7,5. Empat puluh. Bukan, 3. Ini kan 3 nih. 7,5 Pak. 7,5. 7,5. Iya. Itu ya. Iya Pak, iya. Ini pakai koma ini pas nggak nih ya? Cara menghitung. 100. Bisa dihitung nggak nih? Nah, ini ya, Pas. 100 ya. Iya Iya. Pak. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Jadi frekuensi kumulatif di sini 10, di sini berapa? Bentar Pak ya. Dibagi berapa itu, Pak? Berapa? Kumulatif. Kalau di sini 10, sini jadi berapa? 32,5 Pak. 32,5. 32,5 tambah 27, 60. 60. Di sini 60 tambah 5, 65. di bawahnya 75. Tambah 17. di sini 92,5. Iya. ini ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut, Bapak Ibu? Kami ada pertanyaan di sini, Pak, dari mahasiswa. Ayo Ya, mahasiswa. silakan. Ya, bentar, Pak. Ayo di samping saya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Silakan. waktunya.
Jadi kami di sini dari mahasiswa bertanya, tadi kami ada kesulitan di penjelasan Bapak tentang mencari persentase itu. Kami agak terlambat. Bagaimana cara mencarinya itu tadi? Oke. Yang mana Terima frekuensinya? kasih, Pak. Ada pertanyaan kedua? Ada lagi yang mau bertanya silakan cepat. Frekuensi. Ayo, yang mau bertanya jangan malu-malu. Ayo. Oh, Pak, pertanyaannya sebentar, saya wakili Pak ya. Mohon maaf, mereka masih belum mengerti tadi dari mana? Ya, Yang mana? ya mereka kurang paham dalam mendapatkan hasilnya itu sampai frekuensinya. Katanya terlalu cepat, Pak. Bisa dijelaskan secara ya. Oke. Ya, saya akan ulangi pelan-pelan ya. Ya, Pak. Terima kasih. Nanti sampai kepada pertanyaan yang pertama itu. Jadi tujuan kita adalah yang pertama harus tahu jumlah kelasnya berapa. Untuk mengetahui jumlah kelas itu menggunakan rumus Sturges, namanya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya ada 40, maka logaritma 30, 1,6 kali 3,3, 5,28 tambah 1, 6,28. Nah, ini 6,28 itu dibulatkan jadi 7. Kalau kita sudah tahu jumlah K-nya, maka kita akan tahu jumlah I-nya. Karena interval itu adalah range dibagi K. 34 dibagi 7, 4,85. Kita bulatkan jadi 5. Kita sudah tahu jumlah kelasnya ada 7 dan intervalnya ada 5. Itu dulu dicatat. Nah, karena jumlah kelasnya ada 7, langsung aja tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini. Nilai dimulai dari yang terkecil. Nilai terkecilnya ada 61 nih. Maka kita tulis 61. Intervalnya ada 5. Maka 61 sampai 65. Di bawahnya 66 sampai 70. Seterusnya 71 sampai 75, 76 80, 81 85, 86 90, 91 sampai 95. Jadi kita sudah tahu interval kelasnya. Karena kita sudah tahu interval kelasnya, maka kita bertanya, nilai 61 sampai 65 ada di mana? Nah, ini yang saya buat biru ini. Dapatnya 4. Ditaruh 4. 66 sampai 70 yang hijau ini. Dari 5 sampai 13 itu namanya 9. 71 sampai 75 ini yang coklat nih. Dari 14 sampai 24 ini. Ada 11. 76 sampai 80 ini yang kuning, ada 2. 81 sampai 85 ada 4 yang hijau ini. 86 sampai 90 ada yang biru ini. Ya. Yang biru ada 7. 91 sampai 5 ada yang coklat ini ada 3. Kita tulis 3. Nah, untuk melihat betul tidak angka-angka ini, maka kita jumlahkan ini dapatnya 40. Oh betul, karena jumlahnya 40, N-nya 40. Jadi kita sudah tahu ini 40. Itu namanya frekuensi. Kalau kita sudah tahu frekuensi, maka kita akan masuk pada frekuensi kumulatif. Artinya frekuensi yang dijumlahkan. Dimulai dari 4, 4 tambah 9, 13, 13 tambah 11, 24, 24 tambah 2, 26, 26 tambah 4, 30, 30 tambah 7, 37, 37 tambah 3, 40. Sama. Ini ya. Berarti betul. Kemudian kita menghitung persentase. Nah, ini pertanyaan yang pertama tadi kan. Iya. Kalau 4 ini berapa persen? Berarti 4 bagi 40 kali 100%. Dapatnya 10. Kalau 9 berapa persen? 9 per 40 kali 100%. Dapatnya 22,5.
Kalau 11 berapa persen? 11/40 per 40 kali 100% dapatnya 5, 4/40 kali 100% dapatnya 10, 7/40 kali 100% 17,5, 3/40 kali 100% 7,5. Inilah yang disebut dengan persentase. Nah, ini persentase ya. Terus persentase kumulatif bagaimana? Persentase kumulatif, karena ini persentasenya 10, kita mulai 10. 10 tambah 2, 2,5, 32,5. 32,5 tambah 2, 7,5, 60. 60 tambah 5, 65. 65 tambah 10, 75. 75 tambah 17,5, 92,5. 92,5 tambah 7,5, 100. Jadi ini harus 100. Karena dia 100, maka ini jawabannya betul. Begitu ya, teman-teman ya. Ya, baik. Gimana? Oke. Sudah mengerti? Ya, terima kasih Pak. Mereka sudah paham. Ya, kita belum menjawab. Jadi ini baru hitung-hitungan nih. Yang mau dijawab adalah berapa persen di atas rata-rata, berapa persen pada rata-rata, berapa persen di bawah rata-rata. Kan gitu ya. Berapa persen nilai di atas rata-rata, berapa persen nilai pada kelas rata-rata, kemudian berapa persen nilai di bawah rata-rata. Ini pertanyaannya. Karena kita mau melihat apakah pelajaran statistik ini berhasil atau tidak. Dilihat dari berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai di atas rata-rata dan di bawah rata-rata dan pada kelas rata-rata. Supaya kita tahu ini kan ada 40 ya. 40 mahasiswanya. Nilai totalnya adalah 3053. A41 bagi 40. Rata-ratanya adalah 76,35. Ini ya, Anda perhatikan nih. Nilai rata-ratanya ada 76,325. Ini nilai rata-ratanya. 76,325 itu ada di mana? 76,325. Ada di sini. Nomor 4. Betul ya? Iya. Iya, Pak. Ini dia. Nah, di sini Anda harus hati-hati. Ini bukan di atas rata-rata ini. Ini di bawah nih. Walaupun tulisannya ini di atas, jangan di situ yang sering mahasiswa terkecoh. Mereka pikir di atas rata-rata itu yang di atas warna hijau ini. 76. Bukan ini ya, tapi ini di atas rata-rata. Bukan ini. Karena di atas rata-rata itu adalah 81 sampai 95. Jumlah yang di atas rata-rata itu berapa jadinya? 14. Ini. Oh. Lihat. Oh, Lo dari iya. 81 sampai 95 kan? Oh, bukan frekuensinya yang diambil ya, Pak ya? Persentase. Kan berapa persen? Oh. Kalau pertanyaannya berapa persen, berarti persentase. 65%. 35. 35, Pak. 35. Itu ya.
Iya, Pak. Yang berada pada kelas rata-rata berapa? Kelas rata-rata. 5. 5%. Lima. Betul ya? Iya, Pak. Berarti yang di bawah rata-rata 60. 60. 60%. Iya. Jadi dari sini Anda lihat, berarti mayoritas mahasiswa itu nilainya di bawah rata-rata, 60%. Contohnya. Iya. Nangkap ya maksudnya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang berada di rata-rata ke atas itu cuma 40%. Jadi kalau nilainya seperti ini, mau menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa itu 60% di bawah rata-rata nilai. Itu. Jadi jangan terkecoh karena Anda lihat, oh ini lulus semua nih, misalnya gitu kan. Kalau apalagi kalau nilai lulusnya 60, lulus semua nih. Sehingga Anda mengatakan lulus semua. Tetapi sesungguhnya prestasi mereka itu 60% di bawah rata-rata. Setelah dilihat secara statistik. Anda kan sedang dari angka 70 ini kan? Ya. 71 Iya, Pak. Betul. 95. Gitu. Wah, ada juga yang dapat 95 gitu. 90 ke atas nih ada 5 orang gitu kan. Tapi setelah dihitung, oh ternyata 60% mahasiswa saya itu berada di bawah rata-rata. Nah, ini salah satu contohnya kita lihat. Nah, walaupun besok kita menggunakan SPSS, pas mengolah data untuk melihat, kan ingat teman-teman, kecenderungannya adalah yang pertama, bagaimana kecenderungan Y, bagaimana kecenderungan X, hubungan Y dengan X, indikator yang paling dominan, variabel moderator yang paling dominan. Itu akan kita lakukan itu besok, bagaimana menggunakan SPSS, tetapi akan tetap ada perhitungan-perhitungan manualnya. Itu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Saya stop dulu ini, stop share. Tadi yang saya kasih contoh